Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pendapat yang menyatakan, apapun bisa terjadi jika kita memberikan fokus pikiran kita sepenuhnya terhadap hal tersebut. Pendapat ini mengajarkan saya banyak hal. Apabila kita memfokuskan semua energi dan pikiran kita pada area tertentu, maka akan memudahkan kita untuk meraihnya. Dengan kata lain, kemana pikiran kita beralih, disitulah kita akan pergi. Demikian juga halnya apabila kita hanya berfokus kepada hal-hal yang negatif, maka kita akan menjadi orang yang negatif dalam banyak hal, termasuk tutur kata kita menjadi negatif. Akibatnya, rasa damai, sejahtera, dan sukacita akan hilang, dan hidup kita pun menyedihkan, karena tidak menjadi berkat bagi yang lain. Dan semua itu bermula dari pemikiran kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami cobaan di dalam kehidupan yang sedang saudara jalani. Saudara merasa patah semangat dan depresi saat ini. Izinkan saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak apa yang menjadi fokus pikiran saudara saat ini. Jangan sampai tanpa sadar, saudara sendirilah yang telah membuat masalah tersebut. Diawali dengan pilihan negatif yang ada di pikiran saudara. Pikiran-pikiran negatif itulah yang menyebabkan keputusasaan, depresi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Saudara harus pandai memilih apa yang hendak saudara jadikan fokus pikiran saudara. Saudara bisa memilih antara memikirkan apa yang berkurang atau apa yang berlebih di dalam kehidupan saudara. Saudara juga bisa memilih antara mengingat kesalahan atau mengingat kebaikan orang-orang di dalam kehidupan saudara. Pilihan di tangan saudara. Mari kita senantiasa fokus pada anugerah Tuhan, serta kasih setianya, dan mensyukuri hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita berhasil melakukan hal itu, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang dan bahagia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pikiran akan menentukan jalan kehidupan seseorang. Pikiran kita sangatlah berkuasa, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar masuk dari kepala kita, namun sangatlah penting bagi kita untuk memutuskan dan menentukan apa yang kita izinkan tinggal di dalam benak pikiran kita.
kehidupan memang tidak selamanya sempurna. Namun jika kita membiarkan si jahat memenuhi pikiran kita dengan hal-hal negatif, maka kita tak ubahnya seperti pasukan yang kalah sebelum bertanding. Sadarilah bahwa pemikiran kita adalah medan perang yang sering dipakai oleh si jahat untuk menyerang kita. Kita harus ingat bahwa musuh kita, si jahat, akan menggunakan berbagai macam cara supaya bisa menguasai pikiran kita. Kita tidak bisa mempunyai kehidupan yang positif jika pikiran kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Pikiran kita, fokus kita, adalah unsur yang sangat menentukan arah kehidupan kita. Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kita, Ia menginginkan supaya pikiran kita penuh dengan hal-hal yang positif, membangun, dan bermanfaat. Firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai kita." Ketika damai sejahtera memenuhi kehidupan kita, maka hal itu akan menjadikan kita lebih mudah dan ringan di dalam menjalani kehidupan saat ini, teristimewa di masa pandemi ini. Mari saudara, siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Ampunilah kami, kalau Engkau mendapati terkadang pikiran kami masih fokus kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau membantu memenuhi pikiran kami dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji lainnya, sehingga damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.